Judul perikop hal pengabulan doa ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Dari ayat firman Tuhan ini saya mengambil tema tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Yang pertama, sebagai seorang bapa, kita mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak kita. Seorang bapa harus menjadi sumber atau menjadi kepala di dalam keluarga. Makanya seorang bapa disebut Aba. Aba itu artinya sumber. Jadi Aba disebut sumber. Sumber itu berarti kita harus menjadi imam. Menjadi imam bagi istri dan anak-anak kita. Jadi sebagai seorang bapa kita punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anak kita. Di sini saya ingin menegaskan kepada orang tua. Saya di sini masih anak-anak, saya juga punya orang tua. Pesan saya, ketika kita mendidik anak, tidak boleh kita mendidik anak-anak dengan kekerasan. Karena suatu saat pasti anak itu akan balas. Anak itu balas ketika kita sudah tua atau umur kita sudah berlanjut, pasti anak itu akan membalas. Karena kita mendidik dia dengan kekerasan. Jadi tanggung jawab kita juga, kita harus menjadi imam yang bertanggung jawab atas istri kita. Contoh yang bisa saya ambil lagi, kita harus menjadi imam dalam keluarga. Contoh kebiasaan bapak-bapak atau biasanya di rumah kita kadang jarang berdoa. Kadang istri yang suka memanggil bapak untuk berdoa. Jadi di sini saya mau mengajak supaya bapak-bapak harus bisa memanggil istri lagi untuk berdoa di setiap malam atau doa keluarga. Jangan hanya seorang ibu saja yang harus memerintah, tapi kita seorang bapak, kita juga harus mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak dan istri kita. Dan kepada seorang mama, kita harus mengerti tanggung jawab sebagai seorang mama. Sebagai seorang mama, kita mampu merawat anak-anak kita dan mampu membimbing anak-anak kita. Sebagai seorang mama, kita harus mampu membimbing anak-anak kita. Jangan kita terbiasa menitipkan anak-anak kita kepada tetangga atau saudara kita, karena anak-anak itu perlu dibimbing dari seorang ibu langsung, supaya anak-anak itu bertumbuh dan bisa pintar. Jangan anak-anak kita sudah besar lebih pintar menyanyi lagu dangdut daripada lagu gereja. Itu sangat fatal bagi saya. Jadi ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai seorang ibu untuk bisa mendidik anak kita dari kecil supaya bisa lebih tahu menyanyi lagu rohani daripada lagu dangdut. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak lebih sering menyanyikan lagu-lagu dangdut. Paling dinyanyi di post di TikTok, kita sudah merasa hebat, tapi kita tidak sadar bahwa itu salah. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tugas seorang mama juga adalah membimbing anak-anaknya supaya bisa menjadi mandiri dan siap keluar dari rumah. Banyak orang yang belum punya anak, tetapi mereka selalu berdoa. Sementara banyak orang yang di luar sana yang ingin punya anak, tapi mereka berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum bisa memberikan itu. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa mengerti hidup ini adalah kehendak Tuhan. Jika kita tidak diberikan anak, berarti hidup ini adalah kehendak Tuhan. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi beberapa orang di luar sana yang saya lihat yang tidak punya anak, pasti dia tidak suka dengan anak kecil. Kalau Tuhan sudah percayakan kita sebagai orang tua, Tuhan sudah percayakan kita sebagai mama atau bapa, tugas kita adalah
bertanggung jawab atas anak-anak kita. Sebagai seorang bapak kita harus bertanggung jawab kepada anak-anak, dan orang tua kita harus mengasihi anak-anak kita dan orang tua kita. Banyak hal di hidup ini yang menjadi misteri, hanya Tuhan yang bisa jawab. Jadi firman Tuhan ini menegaskan untuk kita semua, saya sebagai anak, saya juga harus menghormati bapak dan ibu saya, dan sebagai orang tua harus bertanggung jawab atas anak-anak, karena anak-anak itu adalah titipan Tuhan. Orang tua adalah alat kedua di dunia ini. Selain Tuhan, orang tua adalah alat kedua. Jadi kita sebagai anak kita harus menghargai, menghormati orang tua, dan orang tua pun sebaliknya harus bisa bertanggung jawab atas anak-anak supaya kita tetap hidup dalam perintah Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa.